buat kami dan kami siap mendengarkannya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Salam semuanya. Terima kasih, puji Tuhan. Kita boleh bertemu kembali di tempat ini di PD Hati Bapa. Dan terima kasih juga buat Pak Andi yang memberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Saudara berbahagia, amin. Harus berbahagia di dalam Tuhan. Poinnya sih seperti itu. Saya sangat suka lagu tadi. Ku terhubung denganmu. Dari lagu ini, dan ini menjadi lagu kesukaan saya secara pribadi ya. Dari lagu ini ku terhubung denganmu. Saya dapat gambaran yang simpel. Sekalipun Tuhan gak bisa dibandingkan dengan itu. Pas ada satu saat, ada cerita kita makan di gereja, makan-makan di gereja. Dan saya sudah masak dari rumah, kemudian saya menghangatkan makanan ini di gereja. Saya sudah nyalain gas, tidak nyala. Terus kemudian saya minta tolong sama orang gereja. Coba deh mas, kok gak nyala, gasnya habis. Gasnya tidak habis. Gasnya masih penuh. Terus dikorek-korek ternyata ada saluran yang tidak terhubung. Yang membuat gas ini tidak nyala. Sehingga tidak ada api yang menghangatkan masakan saya ini. Terus simpel aja sebenarnya ya kalau kita kasih ilustrasi tentang kita dengan Tuhan. Walaupun gak bisa dibandingkan dengan itu. Tapi supaya kita gampang mengerti. Contohnya gasnya itu Tuhan. Ya, ada salurannya. Salurannya itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan, kita nggak akan bisa hidup. Dan kita nggak bisa berpengaruh apapun. Seperti gas yang hidup ini. Dia gas, dia lengket dengan gas ini dan ada selangnya. Tapi kalau salurannya terhambat, dia nggak bisa jadi apa-apa. Dia mati dan nggak berfungsi. Jadi sama juga kita sebagai orang Kristen. Kalau saluran kita, hubungan kita itu dengan Tuhan itu tidak benar-benar. Kita nggak bisa jadi apa-apa. Kita bisa jadi putus asa, kita bisa jadi gampang nyerah, kita bisa menjadi orang yang pahit, kita bisa menjadi orang yang luka. Karena tidak ada satu api kehidupan yang dari Tuhan dalam diri setiap kita. Jadi terpenting buat orang Kristen adalah gak hanya bersekutu, gak hanya ke gereja. Tapi secara pribadi terhubung dengan Tuhan, amin. Saya benar-benar dapat hikmat itu dari Tuhan. Jadi hubungan itu seperti antena. Kalau antena ini gak benar, kita nggak akan dapat apa-apa dari Tuhan. Sama kayak TV zaman dulu yang pakai antena ya. Kalau nggak punya antena dia nggak akan bisa dapat siaran itu. Sama halnya juga dengan kita dengan Tuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan itu nomor satu. Kita persekutuan, kita ke gereja, ya, kita aktif di komunitas. Itu sangat baik dan menopang untuk kita bertumbuh. Tapi nomor satu adalah senantiasa kita terhubung dengan Tuhan kita yang mengasihi kita, yang mencintai kita. Agar kita juga semakin menyadari betapa itu Tuhan mengasihi dan mencintai kita. Amin. Oke. Biarpun sudah kenal, saya kembali memperkenalkan diri saya. Saya Emi Rospita Purba, asal dari Medan. Dan saya melayani rumah singgah dan saya juga menggembalakan di gereja City Blessing di Rawalumbu. Ya. Yuk mari kita lihat firman Tuhan. Saya baru pulang dari Jawa Tengah, kurang lebih selama seminggu di sana. Jadi suaranya agak terganggu. Karena saya sangat lelah, karena selama di sana kakak anak masuk gereja-gereja dan seminar gembala dan juga jaringan doa wanita. Puji Tuhan, walaupun cukup melelahkan. Yuk kita lihat firman Tuhan. Tolong buka PPT-nya. Judul khotbah saya hari ini adalah kelimpahan di dalam Tuhan. Ingat, kelimpahan di dalam Tuhan itu beda dengan kelimpahan dunia. Amin. Kelimpahan di dalam Tuhan itu bagaimana kita menikmati hidup kita sebagai orang percaya. Ya, kita lihat. Satu, panggilan untuk naik ke gunung Tuhan. Ulangan 33 ayat 19. Yuk sama-sama kita baca. Ada? Oke, 1, 2, 3. Bangsa-bangsa akan dipanggil mereka datang ke gunung. Di sanalah mereka akan mempersembahkan korban sembelihan yang benar. Sebab mereka akan menghisap kelimpahan laut dan harta yang terpendam di dalamnya. Kalau Bapak Ibu mau baca satu perikop ini agak baca ajaib ya. Saya ambil satu ayat ini karena buat saya satu ayat ini sangat luar biasa. Kenapa sering di Alkitab dikatakan naik ke gunung Tuhan? Tuhan Yesus pagi-pagi sekali naik ke bukit. Ya,
Musa disuruh naik ke gunung Tuhan. Artinya gini, untuk mengenal pribadi Tuhan, ada satu hal yang harus kita kerjakan seperti mendaki. Artinya bukan satu hal yang gampang. Walaupun untuk dicintai Tuhan, keselamatan itu kasih karunia. Tanpa dibayar siapa-siapapun dan Tuhan sendiri membayarnya di kayu salib. Tapi kekristenan itu harus kita perjuangkan. Amin. Perjuangannya apa? Untuk berubah harus kejar Tuhan kok. Saya percaya di antara kita tidak ada satu pun bisa berbuat baik kalau bukan Tuhan yang melakukannya dalam hidup kita. Termasuk saya. Pengenalan akan Tuhan, pengejaran saya akan Tuhan, akhirnya menambahkan pengertian saya yang membuat saya hari lepas hari berjuang untuk berubah. Yang dulunya gak bisa ngampunin, melalui proses bisa ngampunin. Sekarang prinsipnya lebih baik disakiti daripada menyakiti orang. Udah beda kalau kita hidup dalam Tuhan. Jadi ayat ini juga berbicara, bangsa-bangsa akan dipanggil mereka datang ke gunung. Di sana mereka akan mempersembahkan korban sembelihan yang benar. Naik ke atas gunung. Dan di sana mempersembahkan sembelihan yang benar. Kita tahu Abraham dipanggil Tuhan pun mempersembahkan Ishak, dia naik ke gunung. Oh ya, bisa aja di halaman rumahnya ngapain capek-capek. Tapi itu berbicara harga yang harus dibayar. Harga yang harus dibayar. Mau naik ke atas gunung itu kita tertatih-tatih. Kita capek, kita lelah. Mungkin kita merasa hampir putus asa. Beberapa minggu yang lewat ada yang viral kan di Indonesia kan? Ada yang tahu? Juliana dari Brasil, gak ada yang tahu ya? Saya pelayanan loh, tapi saya tahu itu. Juliana dari Brasil, dia naik ke gunung dan dia jatuh dan meninggal. Dan itu cukup viral di Indonesia dan juga di Brasil. Banyak orang Kristen juga saat naik ke gunung Tuhan dia bisa terjatuh. Tapi orang percaya dalam pengejarannya akan Tuhan, jatuh bangun, berusahalah selalu bangkit dan bangkit dan bangkit, jangan pernah menyerah. Amin. Gak seperti Juliana mati. Gitulah. Kenapa orang jatuh? Itu rata-rata karena kesalahan sendiri kok. Kita mengalami sesuatu apapun dalam hidup kita. Tidak pernah Tuhan yang membuat itu, percayalah. Tapi Tuhan izinkan untuk mendewasakan kita, membuat kita lebih matang. Dan supaya mengandalkan dia, amin. Supaya lebih kenal dia. Artinya orang yang mau naik ke atas gunung, orang yang mau kejar Tuhan di atas. Dan mempersembahkan yang terbaik dalam hidupnya. Di bawahnya apa dikatakan di sini? Sebab mereka akan menghisap kelimpahan laut dan harta yang terpendam di dalam pasir. Orang yang mengejar Tuhan dengan sungguh-sungguh tidak akan pernah kehilangan sesuatu apapun. Saya ingat waktu ponakan saya ada kecil bersama dengan saya. Dan kebetulan nanti bulan Agustus dia nikah. Pertama kali saya tinggal di Bekasi, saya tinggal di rumah kakak sepupu saya. Saya suka ngetes anak ini, ada makanan kesukaan dia. Dan waktu itu dia suka keripik singkong, saya masih ingat. Sekarang umurnya 27 tahun, saya masih ingat. Karena kecilnya saya ngurus. Satu sisi tidak boleh anak kecil makan yang berminyak kan. Otomatis sedikit kita kasih tunjuk. Tapi ada momen-momen tertentu saya pingin ngetes hatinya seperti apa. Bagi dong, dia manggil saya Polu, bagi dong kasih Polu. Satu sisi dia mencintai saya, satu sisi dia menghormati saya. Satu sisi mungkin dia punya roh pelit. Atau dia sangat menyukai ini makanan itu. Tapi dengan rasa berat hatinya, dia kasih juga makanan ini. Apakah karena saya minta makanan itu? Apakah karena saya butuh? Sesungguhnya tidak kan? Tidak. Saya hanya pengen ngetes. Ini anak murah hati enggak? Ini anak mau enggak merelakan apa yang dia. Jadi sesungguhnya Tuhan itu terhadap kita sama. Dia Tuhan yang mengasihi kita. Dia Tuhan yang mencintai kita. Tapi jangan lupa dia Tuhan yang suka mendidik kita. Amin. Supaya kita layak menerima apa yang harus dia berikan buat kita. Amin. Nah, jadi sama juga. Dikatakan dia. Naik ke atas gunung, persembahkan persembahanmu yang benar. Dan sesudah itu dikatakan, kita akan menghisap kelimpahan yang dari pasar. Sesungguhnya Tuhan itu tidak pernah mengambil sesuatu apapun dalam hidup kita. Yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita adalah bagaimana supaya daging kita itu mati dan kita bisa sejalan dengan Tuhan. Karena keinginan roh dan keinginan daging itu jelas berbeda.
Tapi buat setiap proses yang kita hadapi, yang kita jalanin, disitulah proses kematian daging. Sampai kita bisa berkata, mengikuti firman itu enggak susah. Karena keinginan daging ini sudah banyak diremukkan. Amin. Mau nyampe ke atas gunung Tuhan? Mau menerima berkat kelimpahan dari pasir? Kelimpahan yang sesungguhnya, percayalah Bapak Ibu. Enggak salah punya mobil banyak kayak Pak Andi, punya harta banyak, enggak salah. Tapi kelimpahan sesungguhnya adalah kita bisa menikmati hidup kita apa adanya. Apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan layakkan dalam hidup kita. Kita bisa mensyukuri itu. Karena Rasul Paulus bilang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Artinya jangan pernah iri dengan orang lain. Jangan pernah menginginkan seperti orang lain. Cintai dirimu bahwa apa yang Tuhan buat dalam dirimu itu yang terbaik. Tapi catat satu hal, jangan jadi orang malas, amin. Karena malas bikin kita miskin, amin. Dan bikin kita bodoh, itu pasangannya. Karena firman Tuhan juga bilang orang yang tidak bekerja jangan dikasih makan. Jadi orang Kristen itu ya banyak kriterianya. Jadi orang percaya itu banyak kriterianya. Itu nomor satu. Nomor dua, itu nomor satu. Naik ke gunung Tuhan, bawa persembahanmu, maka kamu akan menikmati berkat Tuhan. Nomor dua, iman. Matius 17 ayat 20. Sama-sama yuk, 1, 2, 3. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini pun akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Poinnya gini, firman Tuhan itu terima dengan hati. Di kitab Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang kita percayain. Apa yang difirmankan Tuhan, apa yang dikatakan Alkitab, sekalipun itu enggak masuk logika, percaya aja udah. Percaya aja. Percaya saja, apapun kata firman Tuhan, masuk logika atau tidak logika, percaya saja. Saya ada rasa syukur saya sedikit. Sejak kecil saya sampai SMA, saya Tuhan izinkan bodoh banget sekolahnya. Bodoh banget sekolahnya. Bodoh banget sekolahnya. Tapi sesudah saya lahir baru, otomatis roh hikmat, pengertian, bla-bla Tuhan kasih kan. Saya rajin sekolah, saya rajin seminar di mana-mana. Saya belajar menundukkan diri kepada setiap mentor-mentor saya. Saya mau dididik dan saya sekolah, saya kuliah teologi. Saya dapat cum laude. Bapak Ibu, bahwa itu kelimpahan di dalam Tuhan, amin. Itu kelimpahan di dalam Tuhan. Itu kelimpahan di dalam Tuhan. Percaya saja, hal yang kecil Tuhan bisa buat menjadi besar. Poinnya saya bilang tadi, jangan jadi orang bodoh, jangan jadi orang malas, jangan jadi orang miskin. Efek bodoh dan malas itu jatuhnya miskin. Kelimpahan di dalam Tuhan itu bersyukur dengan segala apa yang ada. Doa Bapak kami juga, cukupkanlah makanan kami hari ini. Jangan mental miskin, pengen ditolong, pengen dibantu senantiasa. Karena Tuhan kita punya berkat sendiri-sendiri yang Tuhan sediakan bagi setiap orang. Amin. Tuhan itu punya berkat sendiri-sendiri bagi setiap orang. Karena Tuhan tidak pernah pilih kasih. Yang membedakan adalah bagaimana respon dan sikap kita dalam iman ini. Amin. Jadi cari Tuhan sungguh-sungguh. 3, kuasa perkataan. Amsal 18 ayat 21, 1, 2, 3. Hidup dan mati kuasai lidah, siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jangan ngomong sembarangan. Saya kan memang susah. Enggak. Saya anak Tuhan Yesus, saya diberkati. Saya punya teman satu. Kemarin teman saya ke Jawa, namanya Esther Orbalina dan badannya kecil. Proses dalam hidupnya, ada hal orang menyebut dia Yunisara. Yunisara dalam kategori ngeledek. Bukan memuji sesungguhnya. Tapi orang setiap yang menyebut dia Yunisara sebenarnya ngeledekin. Karena dia pernah digosipin dengan anak buahnya yang jauh lebih muda dengan dia. Jadi Yunisara dengan Raffi Ahmad seperti itu. Jadi setiap tim musik ngomong dia, Mbak Yunisara. Saya bukan Yunisara, saya Esther Orbalina yang diberkati, lebih kaya dari Yunisara, lebih hebat dari Yunisara, lebih cantik dari Yunisara karena ada roh Tuhan di dalam saya. Seperti itu. Karena ada roh Tuhan di dalam diri saya. Jadi saya lebih hebat dari Yunisara, dia katakan seperti itu.
Jadi jangan pernah berkata, gue kan orang susah, gue kan orang bodoh, gue kan gak bisa apa-apa, keluarga aku kan miskin. Ternyata itu salah. Salah. Kalau sekarang saya bilang, syukur banget saya dulu SD, SMP, SMA bodoh. Karena apa? Logika saya gak terlalu banyak jalan, jadi gampang cepat percaya sama firman. Dan saya merasa saya adalah orang bodoh yang mempermalukan orang pinter. Artinya berdamai dengan segala keadaan diri kita, men. Setiap kita punya cerita masing-masing. Setiap kita punya kondisi masing-masing. Tapi tetaplah perkatakan, aku adalah orang yang diberkati, amin. Aku adalah orang yang dicintai Tuhan. Aku adalah orang yang dikasihi Tuhan, amin. Siapa di sini yang dikasihi Tuhan? Saya. Kalau yang gak angkat tangan berarti ragu itu masih kasihnya Tuhan. Ya kan? Perkatakanlah bahwa aku dicintai Tuhan, aku disayang Tuhan. Saya sampai cerita kepada teman-teman saya di rumah singgah berapa waktu yang lewat. Sampai hari ini saya masih bingung kenapa ada air di lantai 100 di atas. Padahal saya tahu ada mesin penggeraknya. Tapi logika saya masih bingung, kok bisa ya ditarik air dari tanah sampai ke lantai ratusan. Logika saya sampai hari ini gak bisa terima itu loh. Akhirnya yang membuat iman saya seperti ini. Manusia aja bisa buat hal seperti itu. Apalagi Tuhan pencipta. Jauh lebih bisa melakukan hal yang lebih ajaib. Daripada air dari tanah nyampe ke lantai 100. Setiap lantai ada air. Gitu. Apalagi Tuhan kita. Dia jauh melakukan apapun yang lebih hebat dan lebih dahsyat daripada apa yang dilakukan yang dia ciptakan. Amin. Karena dia Tuhan. Jadi belajar memperkatakan hal yang positif dalam hidup kita. Sekalipun jalan buntu, sekalipun lagi susah, perkatakan, deklarasikan. Aku percaya Tuhan memberikan jalan keluar. Aku percaya dia Tuhan yang melihara hidupku. Aku percaya ada jalan keluar dalam masalahku ini. Amin. Jangan Bapak Ibu berpikir, saya ini enggak mengalami banyak kesusahan. Dari lahir saya udah susah. Lahir sampai besar tetap susah. Bertobat umur 25 tahun, sampai umur 25 tahun susah. Bertobat umur 25 tahun, lagi pelayanan tetap aja susah. Kami awal satu gereja dulu tahun 94 bareng dengan Epi juga. Kita itu pelayanan naik sepeda, kadang jalan kaki. Tapi itu tidak menghilangkan rasa cinta kepada Tuhan. Saya 10 tahun menggembalakan, saya stres. Stres pengen mundur. Tapi saya tahu penggembalaan itu, saya jadi gembala itu panggilan dan destiny saya. Berapa kali saya pengen mundur. Tapi saya berpikir lagi, kalau saya mundur mati masuk neraka. Kalau saya maju mati pun ya masuk surga sih. Ya benar itu saya alamin. Karena yang saya gembalakan manusia yang hebat-hebat luar biasa, puji Tuhan. Diajarnya gampang banget. Sampai 10 tahun gak ngerti apa-apa. Baik. No. Perkataan negatif no. Baik. Dan ternyata saya pikir jemaat yang salah ke saya. Tapi ternyata untuk saya berhenti stres adalah saya berhenti mengandalkan kekuatan, mengandalkan diri sendiri. Sampai di puncak 10 tahun hanya belajar berhenti mengandalkan kekuatan, mengandalkan Tuhan. Sekarang saya sangat menikmati jadi gembala. Jemaat sangat mencintai saya. Saya sangat menikmati. Sekalipun saya marah-marah, sekalipun saya ngomel sama mereka, mereka tetap mencintai saya. Bahkan kadang mereka berkata seperti ini, kalau kita udah selesai ibadah, saya ngomong begini bercanda begini-begini. Ingat itu bukan Bu Gembala ya, itu Kak Emi. Kalau Bu Gembala di mimbar, kata mereka bercanda seperti itu. Itu saking wujud cintanya mereka. Makanya yuk, ciptakan diri kita dari perkataan kita. Amin. Karena hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang menggemakannya akan memakan buahnya. Amin. Perkatakan kau adalah orang yang diberkati, kau yang dikasihi Tuhan, kau yang dicintai Tuhan. Apa yang kau kerjakan berhasil karena kau mengasihi Tuhan. Amin. Karena itu firman Tuhan. Oke, kita lanjut. Nomor 4, tidak takut. Baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Mazmur 91 ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Apa sih yang perlu kita takutkan selama kita bersama dengan Tuhan? Suami, anak, orang tua, keluarga sangat terbatas menjaga kita. Tapi dia Tuhan di sini dikatakan. Malaikatnya diperintahkannya menjaga kita di setiap jalan kita. Artinya dimanapun, kapanpun, situasi seperti apapun. Ada malaikat penjaga dalam hidup kita yang diberikan oleh Tuhan. Amin.
Dan semakin kita intim sama Tuhan, semakin kita dekat sama Tuhan, semakin kita bergaul dengan Tuhan, semakin banyak malaikat yang diperintahkan untuk menolong kita. Jadi jangan pernah takut apapun, amin. Takutlah kalau kau jatuh dalam dosa. Takutlah kau kalau kau gak jadi pelaku firman. Yang lain gak perlu ditakutkan. Yang perlu kita takutkan adalah takut jatuh dalam dosa, takut kalau tidak jadi pelaku firman. Saya sebaik mengalami kasih Tuhan, ya jujur memang aslinya saya juga bukan manusia penakut sih ya. Aslinya juga memang bukan manusia penakut. Karena dari kecil sudah ngerantau, udah keluar dari orang tua. Jadi saat mengenal firman, saat tahu Tuhan, gila ternyata ada satu oknum yang begitu luar biasa yang mencintai saya, yang mengasihi saya. Sehingga saya review ke belakang, ternyata semuanya dalam penyertaan Tuhan, amin. Dalam setiap langkah bahkan sejak kecil, bahkan firman Tuhan sejak dalam kandungan, Tuhan sudah punya rencana. Review ke belakang bagaimana perjalanan hidup bahkan saat terpuruk sekalipun. Ternyata tetap Tuhan punya rencana di dalamnya. Karena tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kita tanpa sepengetahuan Tuhan. Artinya gini, seburuk apapun yang kita alami, seberat apapun, sejelek apapun, tetap sekalipun manusia mereka-reka yang jahat atau iblis mereka-reka yang jahat. Tetapi Tuhan tetap mempunyai rencana yang indah. Amin. Itu harus kita pegang. Jadi jangan takut dengan segala keadaan. Jangan takut dengan apa yang menimpa kita. Jangan takut dengan apapun yang perlu ditakutkan dunia. Tapi takutlah akan Tuhan dengan takut yang benar. Yaitu dengan melakukan perintahnya. Jangan jatuh dalam dosa dan jatuh dosa yang sama dan bolak-balik di situ. Amin. Oke, lanjut. Nomor 5, fokus dengan cara Tuhan. Baca lagi sama-sama yuk Yeremia dulu ya. Yeremia 29:11, 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jelas kan? Bahwa Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Bahkan sejak kecil kita diciptakan menjalani hidup kita dengan berbagai hal yang tidak enak. Dengan segala benturan-benturan, dengan segala kesusahan-kesusahan. Dengan segala ketidakadilan. Dengan segala fitnahan orang. Bahkan dengan segala tipuan orang dalam hidup kita. Tetap satu jadi pegangan kita. Bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Saya itu dulu tidak pernah berpikir. Bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah dalam hidup saya. Karena semuanya gelap, semuanya pahit, semuanya susah, semua enggak ada yang enak. Tapi ternyata terbukti firman Tuhan. Sejak dalam kandungan. Tuhan itu udah punya rencana yang indah dalam hidup setiap kita. Poinnya adalah pengenalan akan Tuhan, pengejaran akan Tuhan, kembali ke hal yang pertama tadi saya katakan, terhubunglah dengan Tuhan senantiasa. Saya sendiri nih ya, saya ya. Yang paling saya takutkan adalah saya jatuh dalam dosa dan saya tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya enggak takut dengan apapun. Saya enggak takut enggak punya uang, saya enggak takut enggak dihargain orang, saya takut enggak dihormati orang, apapun saya enggak takutkan. Kecuali saya takut kalau saya jatuh dalam dosa. Saya takut kalau saya tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau saya punya hubungan pribadi dengan Tuhan, saya banyak berdoa, saya banyak nyembah, saya banyak baca firman Tuhan. Jujur, percaya diri saya itu tambah berlipat-lipat. Walaupun aslinya udah pede, tapi kalau itu benar-benar dalam diri saya itu penuh, artinya sempurna ya dengan Tuhan itu. Wah, pedenya nambah lagi. Bahkan enggak punya apa-apa pun saya bahagia. Artinya gini loh, nggak tahu saudara harus rasain ya. Coba belajar nikmatin bahwa Tuhan itu lebih daripada apapun. Ya, bahwa Tuhan itu lebih daripada apapun. Orang yang nggak punya kekayaan banyak, orang yang nggak punya harta banyak pun bisa mengalami suatu kelimpahan di dalam Tuhan. Kalau dia sungguh-sungguh terkoneksi dengan Tuhan. Karena saya pernah punya jemaat namanya Email, dia pemulung. Ya, dia pemulung. Dan dia mungkin waktu itu nikah udah gak tahu berapa kali lah, 7 kali.
Dan akhirnya dia ditangkap Tuhan dan dia ketemu Tuhan sendiri di Jamah Roh Kudus. Dengan dia di Jamah Roh Kudus itu rohnya nyala banget, pengen bersaksi terus. Dia sebagai pemulung gak punya mental miskin. Karena apa? Harusnya dia mulung ya, ngambil botol, ngambil kerdus, ngambil lain-lain. Kalau pemulung itu sering dikasih orang barang-barang bekas. Tapi kalau ada barang bekas, sepatu atau tas yang bagus, dia akan bawa itu. Itu sebenarnya kan udah mengurangi bulungannya. Untuk dia bagi-bagian ke jemaat. Gitu loh. Dan dia dapat uang, dia menjadi orang yang murah hati. Dan dia tidak pernah merasa miskin. Dia punya kelimpahan di dalam Tuhan dengan apa yang dia punya. Dia bersuka cita karena mengenal Tuhan. Apa yang ada dia padanya bisa dia bagikan ke orang lain. Itu kelimpahan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Tapi gak salah kembali saya bilang kayak Pak Andi diberkati luar biasa. Tapi pada kenyataannya juga itu bukan Pak Andi orang lain. Banyak kan orang kaya yang bunuh diri. Bahwa artinya harta itu gak jaminan kebahagiaan orang. Tapi bukan berarti kita gak boleh kaya. Kalau bisa kaya lah. Biar membiayai lawatan, amin. Biar membiayai kegerakan Tuhan. Kayak saya kemarin ke Jawa, kita KKR anak di 2 tempat, kita butuh bingkisan. Kita bawa bingkisan 200 bungkus. Kita pertemuan dengan JDW dan juga pendeta-pendeta. Kalau pendeta harus dikasih ongkos. JDW cuma dikasih makan, sama pendeta dikasih makan. Itu butuh biaya. Bersyukur selalu kalau pergi ke daerah-daerah ada anak-anak Tuhan yang memberikan uangnya. Seperti itu. Yang menyadari tenaga dari lu, duit dari gua, upahnya sama. Karena ada beberapa orang yang seperti itu ya. Tenaga kamu, duit dari aku, saya percaya saya juga dapat upah yang sama. Jadi yuk poinnya dalam hidup adalah cintai Tuhan, kejar Tuhan, cari Tuhan, bersekutu dengan Dia. Apapun situasimu, ciptakan bahwa Tuhan itu sayang sama kau. Apapun situasimu, semuanya akan lewat kok. Masa enak sekalipun itu akan berlalu. Masa tidak enak sekalipun tetap itu akan berlalu. Ikut Tuhan itu kayak roda pedati kok. Ada saatnya di atas, ada saatnya di bawah, ada saatnya di samping. Poinnya adalah bagaimana kita menciptakan setiap keadaan, setiap situasi Tuhan ada dan kita tetap bisa menikmati semuanya itu. Amin. Tanpa depresi. Apapun situasinya, apapun kondisinya, saat enak tidak enak, kalau Tuhan ada di dalamnya, paling tidak adalah ada kekuatan. Amin. Kalau ada kekuatan yang dari Tuhan, orang gak akan depresi kok. Kalau ada kekuatan yang dari Tuhan di dalam dirinya, orang gak akan putus asa. Kalau ada kekuatan yang dari Tuhan dalam diri setiap kita, kita gak akan menyerah. Dan kita paham di depan ada rancangan Tuhan, damai sejahtera bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Satu ayat lagi. Roma 8 ayat 28, 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini ayat kesukaan saya. Jadi saat ada sesuatu yang paling tidak enak pun terjadi dalam hidup, percayalah Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Ya percaya. Dalam pelayanan, dalam keluarga Kristen, dalam komunitas kita dan dalam kelompok kita akan diproses, amin. Firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Kita sebagai rekan sekerja Allah, karena kita selalu bareng kerja, buat saya pribadi, saya di yayasan sebagai pengajar rumah singgah. Dan saya punya teman-teman yang banyak sebagai yang mengajar rumah singgah. Saya sering pergi ke daerah, bahkan ke luar negeri, pelayanan dengan teman. Itu akan sering terjadi gesekan satu dengan yang lain. Dan di situ kita dididik untuk sabar, untuk menghilangkan egois kita juga. Bahkan sering kita melakukan sesuatu yang baik, tapi disalah mengerti oleh orang lain. Bahkan kita menolong orang pun tujuan kita menolong. Saat kita gak kasih dia marah. Tapi saat kita tolong, janjinya tanggal sekian dibalikin,
Dia nggak balikin, tapi yang marah juga dia. Itu sering saya alami. Kak, tolong dong saya begini. Kadang saya bersalah ya sebagai hamba Tuhan ya. Nggak ditolong, nggak punya kasih. Tapi sekarang saya agak pinter. Kalau orang minta tolong gede-gede, saya cuman kasih, saya cuman bisa bantu segini ya. Artinya nggak usah dipikirin balik lagi, udah intinya nolong doang. Karena saya terlalu sering digituin. Yang kadang ada jemaat, itu berapa tahun yang lewat? Itu mungkin 15 tahun yang lewat. 1,5 juta. Yang bikin saya sedih, gak gereja lagi. Tuh, gak gereja lagi. Jadi itu butuh hikmat, butuh bijaksana untuk menghadapi segala sesuatu dalam hidup kita. Gak ada satu pun dalam hidup seseorang dia gak pernah digesek orang. Tidak ada satu orang pun kemungkinan untuk tidak ditipu orang. Tidak ada satu pun orang yang mungkin tidak akan pernah gak difitnah. Tidak ada satu pun orang mungkin yang gak ditipu. Tapi bagaimana kita mengolah itu, bahwa kita tetap percaya semuanya mendatangkan kebaikan. Apapun. Paling tidak seperti saya katakan, dulu saya sering ditipu, sekarang gak ketipu lagi karena udah pinter kan. Semuanya mendatangkan kebaikan, semua ada pembelajarannya kok. Apapun. Di atas tadi kan iblis, orang mereka-reka yang jahat, tetap Tuhan mereka-reka yang baik. Ini kembali lagi. Apapun akan mendatangkan kebaikan dalam hidupku. Amin. Sekalipun gua difitnah, sekalipun gua dijelekin, sekalipun gua ditipu. Sekalipun gua dicurangin. Aku percaya semuanya mendatangkan kebaikan. Hari ini aku diperlakukan tidak adil. Aku percaya itu akan mendatangkan kebaikan. Apapun yang kau lakukan dalam hidupku, aku percaya akan mendatangkan kebaikan. Saya ini ya orangnya agak-agak polos dan bodoh. Saya ini orang yang terlalu gampang percaya sama orang. Saya pikir orang seperti saya. Dan saya banyak berteman itu kejebak. Kalau saya berteman, apapun saya kerjakan, apa saya lakukan. Dan sering saya nggak sadar dari belakang saya ditusuk. Tapi ya sampai hari-hari terakhir ini pasti saya lalui. Tetap saya berpikir agak bodoh juga sih saya ini ya gitu. Tapi belajar lebih pintar sedikit lah. Tapi saat mengalami seperti itu, saya tetap berpikir begini. Semua akan mendatangkan kebaikan. Paling tidak, ya saya jadi kenal dia, kan gitu. Kita jadi kenal dia, yang akhirnya kita membatasi diri. Gak mau jadi korbannya lagi. Jadi yuk, seberat apapun yang kita hadapi, mungkin saat ini banyak hal yang gak mampu kita atasi dalam hidup kita. Atau mungkin kita merasa kok Tuhan gak tolong aku sih. Atau kenapa sih aku rajin kebaktian tapi aku gak pernah dilakukan Tuhan sesuatu yang ajaib. Atau kenapa sih keluarga aku gak peduli sama aku. Atau kenapa sih keluarga aku sebenarnya kaya, aku hidup susah. Kenapa sih dia gak tergerak untuk menolong aku. Atau kenapa sih komunitasku gak peduli dalam hidupku. Yuk, mari belajar. Kembali ke Tuhan. Sekalipun manusia meninggalkan kita, keluarga kita meninggalkan kita, sahabat kita meninggalkan kita. Semua itu baik. Karena apa? Untuk kita lari ke Tuhan. Di dalam Tuhanlah segala sesuatu ada. Amin. Semua mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Saya sampaikan satu kesaksian saya. Saya dari SMP SMA, mungkin ada yang sudah dengar, ada yang tidak. Ikut om saya. Itu akibat kesusahan yang dialami mama saya, tidak mampu menyekolahkan anak. Jadi saya dan kakak saya tinggal sama om. Kakak saya perempuan sama om, yang lain saya dekat om yang lain. Kalau yang cowok dia sekolahin. Jadi untuk mengurangi biaya, saya yang perempuan, mungkin mama saya berpikir yang perempuan lebih bisa membawa diri lah. Jadi saya SMP sama itu mengalami pelecehan dari om saya. Om saya ini guru, sering diminta tolongin untuk bantuin periksa soal-soal murid-muridnya. Dan saat saya dampingin beliau ini memeriksa soal-soal muridnya, dia akan raba-raba saya. Dia akan raba-raba saya. Biar Bapak Ibu tahu itu dari sejak SMP. Karena tamat SD saya udah ngerantau.
udah ditaruh mama saya ini. Om saya ini waktu itu belum punya anak. Saya dari SMP di situ, saya kelas 2 SMA baru dia punya anak. Dan saat saya ngadu ke mama saya, "Mak, saya diginiin sama om gini. Jawaban mama saya apa? "Tahanin aja, yang penting kau bisa sekolah. Aku percaya kau bisa jaga diri." Itu jawaban mama saya. Saya dulu cita-citanya tamat SMP, pengen masuk perawat kayak kakak saya. Saya bertahan situ sampai SMA, pas tamat SMP. Saya bilang sama, udah aku masuk perawat ya Ma. Enggak bisa nak, kakakmu kan SPMA. Karena kakak saya tinggal kelas 2 kali, jadi kami seangkatan. Dia SPMA berat biayanya, kamu tetap aja lah di situ SMA. Karena yang biayain saya memang om saya ini. Bertahan lagi di situ, sampai tamat SMA. Dengan pengalaman itu setiap hari. Jadi selama saya SMP SMA itu bisa hidup saya dikatakan tidak pernah nyaman. Jadi setiap hari saya itu ketakutan kalau setiap om saya pulang kerja. Apalagi istrinya belakangan pulang. Itu saya ketakutannya minta ampun. Sampai saya lulus SMA. Selesai dari sana. Kalau waktu mengalami itu yang saya rasakan cuma rasa tidak nyaman. Tapi mulai saya dewasa lulus SMA. Muncul satu kemarahan, muncul satu kepahitan. Mempersalahkan mama saya, mempersalahkan keadaan, mempersalahkan Tuhan dan mempersalahkan semuanya. Dan di situ saya mulai putus asa. Saya sempat ikut kakak saya ke Jambi, kakak sepupu saya di guru, dia perokok keras dan diajarin saya merokok di situ. Jadi saya tahu merokok bukan dari orang lain, dari kakak sendiri. Jadi saya jadi perokok keras 2 tahun. Dan hidup saya pahit banget. Zaman itu saya kalau enggak minuman timong enggak bisa tidur. Rasanya putus asa, enggak ada pengharapan, semuanya udah habis. Titik baliknya dalam keputusasaan, enggak tahu mau jadi apa di kampung di Medan, udah buntu semuanya. Umur 25 tahun saya ngerantau ke Jakarta dan saya ke Bekasi. Di hati saya cuman gini, aku gak punya saudara di Jakarta. Kalau aku gak cari Tuhan, habislah aku. Dan saya datang ke gereja kecil. Dan gereja itu 93 ditahbiskan akhir, 94 saya gabung di sana. Dan di situ saya ketemu dengan bapak rohani saya, orang Jawa, yang membimbing dan menuntun saya bahkan menyekolahkan saya. Jadi beliau itu dulu yang bayarin saya ke AP Som Pak Andi. Bahkan dia ikut sebulan, ternyata tujuan dia cuma supaya saya sekolah. Habis sebulan saya ditinggalin, tapi saya dibiayain tiap bulan. Dan di situ pengajaran saya akan Tuhan. Ketemu dengan orang tua rohani yang begitu peduli, yang membuat saya percaya sama Tuhan. Awalnya melalui beliau ini. Saya dididik dengan keras, dia beliin buku, dia beliin kaset, habis dia kasih ke saya, minggu depan dia tanya isinya. Jadi saya sampai dapat buku 1 lemari itu yang membuat saya dewasa matang. Saya sering diajarkan ikut seminar. Apapun titik baliknya kembali ke Tuhan. Semua akan mendatangkan kebaikan. Dan sekarang kalau saya pelayanan ke daerah-daerah, ke sekolah-sekolah, masuk SMP, SMA, 2 bulan yang lewat saya kan ke Papua ya. Itu andalan saya. Kalau saya masuk sekolah-sekolah, apalagi daerah timur sana, Papua sana. Siapa di sini yang mengalami pelecehan sampai udah pada nangis tuh. Saya akan pelukin. Karena saya pernah di posisi itu. Tapi saya sudah sembuh. Saya sudah berdamai. Dan sekarang itu merupakan kekuatan saya. Kalau saya masuk ke sekolah-sekolah. Karena pada kenyataannya zaman sekarang SMP SMA lebih separah sudah mengalami itu. Baik dari teman, baik dari keluarga, baik dari siapa. Sudah mengalami itu. Dan itu jadi kekuatan saya sekarang. Bahwa ingat firman, apapun Tuhan buat untuk mendatangkan kebaikan. Respon kita yang perlu benar. Butuh waktu untuk membereskan diri kita. Nomor 1 tetap kejar Tuhan dalam hidup kita. Kejar yang namanya Tuhan. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lari ke gunung Tuhan. Kasih persembahkan hidupmu. Persembahkan hidupmu dengan sungguh-sungguh. Maka kau akan menuai apa yang dari pasir. Bahkan kekayaan orang fasik, kekayaan bangsa-bangsa. Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Hamba-Mu terbatas Tuhan. Tapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas menyempurnakan firman-Mu bagi setiap kami. Ajari kami
Mampukan kami untuk mengejar Tuhan dalam hidup kami. Kami terus berlari dan berlari naik ke gunung Tuhan untuk mengejar yang ilahi. Karena kelimpahan segala sesuatu adalah kalau kami terpikat dengan Tuhan, kalau kami terhubung dengan Tuhan, kalau kami melekat dengan Tuhan di dalam nama Yesus. Hamba berdoa apapun Tuhan yang menjadi permasalahan kami saat ini. Buat kami tidak menjauh dari Tuhan. Tapi justru keadaan yang tidak enak itu membuat kami mengejar Tuhan dalam hidup kami. Ajari kami punya kebergantungan mutlak kepada Tuhan. Untuk kami terus Tuhan. Boleh Tuhan berkoneksi dengan Tuhan. Langkah demi langkah hidup kami seirama dengan Engkau. Berjalan seperti yang Tuhan mau dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang mulia. Hamba-Mu hanya menyampaikan Tuhan, tapi biar Roh-Mu sendiri menyirami dan memberikan pertumbuhan bagi setiap kami. Dalam nama Yesus, materaikan firman-Mu. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati dan terima berkat dari Dia. Kasih karunia Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dengan kuat kuasa Roh Kudus-Nya akan menyertai kita saat malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita saleh-salehnya, dan kita umat pilihan, umat yang dikasihi Tuhan, menerima berkat Abraham, Ishak dan Yakub yang menjadi bagian dari milik kita. Terima kasih Yesusku.